Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohaninya. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mengomentari salah satu ceramahnya Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Asegaf. Pada saat itu seorang jamaah atau seorang muhibbin bertanya, lebih utama mana, sayyid yang jahil atau sayyid yang bodoh dengan orang biasa tapi alim. Tetapi beliau Bapak Taufik Asegaf menjawab bahwa sayyid yang bodoh itu lebih utama ketimbang orang biasa yang alim. Ini tidak terima otak saya. Jujur otak saya menolak dengan jawaban semacam itu. Namun sebelum saya kupas lebih dalam, sebelum saya komentari lebih lanjut, mari kita simak seperti apa ceramah dari Ketua Robitoh tersebut. Ibnul Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syarafun nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Dalam ceramah yang baru saja penonton saksikan bersama, bahwa Bapak Taufik Asegaf itu mengambil salah satu pendapat dari Ibnul Arabi. Persamaannya gini, seorang sayyid yang bodoh itu ketika terkena penyakit junun atau penyakit gila, maka status sayyidnya masih utuh. Tetapi orang alim yang orang biasa itu ketika terkena penyakit junun, maka status kealimannya hilang. Itulah alasan mengapa Bapak Taufik Asegaf menjawab bahwa orang yang memiliki predikat sayyid, meskipun jahil, itu tetap lebih utama ketimbang orang alim yang bukan dari golongan sayyid. Kita pikir bersama, kalau persamaannya semacam itu, sayyid tiba-tiba kena penyakit junun, oke, status kesayyidannya masih utuh. Tetapi buat apa sayyid junun, sayyid gila? Kan tidak ada manfaatnya juga. Karena orang yang bermanfaat itu adalah orang yang punya ilmu. Kemudian orang alim ketika terkena penyakit junun, maka status kealimannya hilang. Iya, oke. Itu pun juga artinya tidak bisa memberi kemanfaatan pada orang lain karena kealimannya hilang, karena gila. Sayyid gila, orang biasa yang alim gila, ini sama-sama tidak bisa memberi kontribusi baik terhadap orang lain. Mestinya Bapak Taufik Asegaf, seorang ulama, pada saat menjawab satu pertanyaan ini jangan mengambil satu pendapat saja. Buka dong kitab-kitab, buka dong pendapat-pendapat dari berbagai ulama, mana yang lebih banyak memberi jawaban yang masuk di otak. Jangan mengambil jawaban itu selalu menguntungkan klannya. Saya menolak jawaban semacam itu karena tidak sesuai dengan fatwa-fatwa ulama kebanyakan, dan juga tidak sesuai dengan kontak hadis Rasulullah.
Oke, mungkin jawaban Pak Taufik Asegaf itu juga dikuatkan oleh salah satu kitab. Kitab ini bernama kitab Al-Manhaj Asawi Syarah Usud Thoriqoh As-Sadah Al-Ba'alawi Juz 1 halaman 384. Kitab ini dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Adapun kutipannya sebagai berikut. Saya bacakan teks Arabnya. Waqat ahbarni ba'du sikoh anil alamat Syekhul Masyayikh Abil Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu anhu muhsil kutubi sitah fil hadis wa khairiha annahu su'ila fi tarsihi man afdalu asyarifu abil alimu fahasala lahu indaha istiqra'un wa ta'ta'a ra'suhu ilal ardi masya'allahu ta'ala summa rafa'a ra'sahu wa qala syarifun jahilun au qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman. Ini kitab Al-Manhaj Asawi Syarah Usud Thoriqoh As-Sadah Al-Ba'alawi Juz 1 halaman 384. Ini karya dari orang Ba'alawi, artinya karya internal. Sudah barang tentu memberikan jawaban dengan jawaban yang menguntungkan klannya, karena memang modal-modal ulama dari klan Ba'alawi selalu begitu. Jawabannya selalu menguntungkan klannya sendiri, mengunggul-unggulkan klannya sendiri. Oke, saya artikan tag Arab tadi. Arti dari tag yang tadi saya bacakan sebagai berikut. Ada beberapa orang yang terpercaya mengabarkan kepada saya tentang Syekh Abul Hasani Al-Yamani Al-Madani, pengarang hasyiah atau catatan pinggir 6 kitab hadis dan kitab lainnya. Saat mengajar beliau ditanya, lebih utama mana antara syarif dan orang alim? Lalu sebab hal itu beliau mengalami istiqro. Istiqro itu larut dalam pikir, terlena dalam pikir, dan menundukkan kepalanya ke tanah hingga beberapa saat. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, syarif yang bodoh atau satu orang syarif itu lebih utama daripada 70 orang alim. Ini menurut kitab Al-Manhaj Asawi karya dari ulama Ba'alawi. Tapi saya sangsi, apakah benar-benar Syekh Abdul Hasani Al-Yamani Al-Madani yang dikutip pendapatnya oleh Imam Asawi ini benar-benar menjawab dengan jawaban semacam itu? Saya sangsi, karena kalau saya membuka-buka kitab yang dikarang oleh orang-orang Ba'alawi atau ulama-ulama Ba'alawi, ini selalu mengunggulkan klan-klannya sendiri. Jadi pendapat ini pendapat yang tidak kuat, dan ini hanya sebuah pendapat. Ini pun pendapat dari ulama Ba'alawi sendiri, jadi kurang bisa saya terima. Oke, saya bandingkan dengan pendapat-pendapat ulama lain tentang lebih utama mana syarif yang bodoh atau orang alim yang dari kalangan bukan syarif. Saya kutipkan dari kitab Qurratul Ain bi Fatawal Ulama Al-Haramain Juz 1 halaman 281. Kitab ini dikarang oleh Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghrobi. Dijelaskan hal tersebut. Adapun kutipan tag Arabnya sebagai berikut. Ma qaulukum fi syarif hal yufdalul alim am al alimu afdalu? Al jawabu asyarifu afdalu min haitsu nasab wal alimu afdalu min haitsul ilmi wa fadilatul ilmi tawaffaqo fadilatan nasab wa qad taqaddama hadzal jawab awal kitab anil ajhuri. Ini dalam kitab Qurratul Ain di Fatawal Ulama Haramain. Ini syarif itu dari segi nasab dan alim itu lebih utama dari segi keilmuan, sedangkan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab. Jawaban ini sudah disebutkan di awal kitab dari Ali Ajhuri. Jadi menurut kitab Qurratul Ain ini bahwa orang yang unggul di dalam nasabnya itu hanya unggul di dalam nasabnya saja, sementara orang yang berilmu ini adalah unggul karena keilmuannya.
Dan orang yang unggul atas keilmuannya ini mengungguli orang yang unggul karena nasabnya. Ini jawaban semacam ini lebih bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima saya, bisa diterima santri-santri yang lain, dan bisa diterima oleh seluruh muslim pada umumnya. Saya yakin karena ini adil. Seyogianya orang yang memiliki predikat kemuliaan atau orang yang pantas dimuliakan itu karena orang tersebut punya prestasi yang membanggakan. Dan sebuah prestasi yang membanggakan ini tidak terlepas dari sebuah keilmuan. Jadi pantas kalau orang yang berilmu ini derajatnya lebih unggul ketimbang sarip yang bodoh. Bukankah ada penjelasan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Siapapun orangnya, dari golongan apapun orang tersebut, berlatar belakang apapun orang tersebut, selagi orang itu bisa memberi kontribusi baik terhadap orang lain, maka inilah sebaik-baik manusia ketimbang sarip yang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali dan tidak punya prestasi sama sekali. Kemudian saya kutipkan dari sabda Nabi lagi. Tadi adalah pendapat ulama. Sekarang saya kutipkan hadis. Innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah tidak melihat tubuh dan rupamu, tetapi hati dan tindakanmu. Ini sabda Rasulullah. Allah tidak akan pernah melihat bentuk tubuh dan rupanya. Sebagus apa tubuhnya, sebagus apa rupanya. Ini tanpa ilmu, hatinya busuk, kelakuannya buruk. Ini tidak punya nilai di sisi Allah. Jadi jelas bahwa orang yang berilmu tetap lebih mulia ketimbang sayyid yang bodoh. Lah kok dalam kitab Balawi mengatakan satu sayyid bodoh ini lebih utama ketimbang 70 orang alim. Ini kacau. Utamanya di mana? Letak utamanya itu di mana? Kesayidannya. Buat apa kesayidan dibangga-banggakan tetapi tidak bisa memberi kontribusi baik kepada sesama? Kan begitu. Kemudian saya kutipkan lagi dari makalah Sayyid Ali bin Abi Thalib. Sayyid Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata man yakulu hadza abi, lakinnal fata man yakulu hadza ana. Artinya, bukanlah seorang pemuda yang berkata inilah ayahku, tetapi pemuda itu yang berkata inilah aku. Maksudnya gimana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak menyukai seseorang yang membangga-banggakan nasabnya, tetapi Sayyidina Ali memberi apresiasi terhadap orang yang berani berkata inilah diriku, membangga-banggakan dirinya sendiri karena banyak prestasi, karena banyak ilmu. Saya yakin komentar saya atau argumen saya ini yang lebih bisa diterima penonton khususnya dan umumnya seluruh umat muslim di dunia, karena argumen yang saya ucapkan atau argumen yang saya ambil ini nyata-nyata berdasar baik itu dari fatwa ulama maupun dari sabda Rasulullah.
Saya kutipkan lagi salah satu makalah atau syair tepatnya. Syair ini ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Santri wajib tahu karena kitab Ta'limul Muta'alim ini kitab yang masyhur di kalangan pesantren, dan rata-rata pesantren itu mempelajari kitab ini. Oke, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada salah satu syair yang berbunyi, bijidin la bijadin kulla majdin fahal jadun bila jiddin bimujdin, yang artinya setiap kemuliaan itu diraih berkat kesungguhan, bukan disebabkan nasab keturunan kakek buyut. Maka apakah dahulu kakek buyutmu memperoleh kemuliaan tanpa sungguh-sungguh? Ini jadi kemuliaan seseorang ini diraih berkat kesungguhan, bukan diraih disebabkan karena nasab keturunan. Kalau nasab keturunan ini kita nggak bersusah payah meraihnya, karena kita lahir tiba-tiba menjadi sayyid, lahir tiba-tiba menjadi habib tanpa bersusah payah menggapainya. Tetapi kemuliaan yang diraih dengan melalui proses bersungguh-sungguh, ini kemuliaan yang diakui, artinya yang benar-benar kemuliaan. Karena wajar, seseorang yang layak dimuliakan adalah orang yang punya prestasi gemilang. Dan orang yang punya prestasi gemilang adalah orang yang tidak lepas dari kerja keras. Jadi wajar kalau punya kemuliaan lebih ketimbang manusia pada umumnya. Saya kutipkan lagi salah satu hadis. Hadis ini hadis sahih tentunya, karena ada dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis ini berbunyi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Ingat, tidak ada yang keempat, yaitu keturunan nasab mulia. Itu nggak tertulis dalam hadis ini, tetapi ilmu tertulis di sini. Maka saya kritik, tolong kalau ceramah, kalau memberikan pemahaman pada muhibbin atau pada jamaah, ini Bapak Taufik bijak menjawabnya. Jangan selalu menjawab dengan jawaban yang menguntungkan klannya. Warga Indonesia itu tidak bodoh, warga Indonesia itu cerdas-cerdas. Terlebih Indonesia itu adalah negara terbesar pemeluk agama Islam. Tentunya tidak asing dengan pendidikan-pendidikan keislaman. Santri-santri Indonesia asli pribumi itu cerdas-cerdas, ahli membaca kitab, dan netral dalam menyampaikan pendapat-pendapat ulama. Karena seorang ulama itu seyogyanya itu dalam memberikan sebuah jawaban atau memecahkan satu persoalan itu tidak mengutip dari salah satu pendapat ulama, tetapi mengutip dari pendapat-pendapat ulama. Manakah yang paling patut diambil pendapatnya, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Saya ini mulai getol mengkritisi karena setelah saya telusuri jejak-jejak ceramahnya Ketua Robitoh Alawiyah ini, ceramahnya isinya mengunggul-unggulkan klannya, selalu mengunggul-unggulkan. Ceramah di mana saja tidak terlepas dari membahas kemuliaan Rasulullah, tapi kemudian ujung-ujungnya membahas anak cucu Rasulullah, kemudian membahas habaib-habaib dari Robitoh Alawiyah yang harus dimuliakan. Meskipun bodoh harus dimuliakan. Orang alim yang bukan dari keturunan Rasul itu
tetap tidak mulia, derajatnya kalah dengan Sayyid atau Habib yang bodoh sekalipun. Ini apa-apaan Pak Taufik? Kalau diterus-teruskan ceramah semacam itu, nanti 100% Muslim Indonesia yakin bahwa klan Pahlawi bukan keturunan Rasul. Saya yakin itu, karena isi ceramahnya tidak mencerdaskan tapi justru membodohkan umat. Orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Ini seharusnya. Bukan orang yang mulia adalah orang yang karena lahir dari nasab yang mulia. Saya kira cukup komentar saya mengenai ceramah Bapak Taufik Assegaf. Saya kritik, saya komentari, dan maaf saya tidak setuju dengan jawaban Anda. Meskipun Anda menukil salah satu pendapat, tetapi pendapat itu tidak kuat, pendapat itu lemah, argumennya lemah, tidak didasari dengan sabda-sabda Rasulullah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.